Aduh, batuk. Udah, suruh action. Jadi kita di sini mau ngomongin apa, Pak Sol? Kita mau ngomongin perubahan Perpres. 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 Kok gue ngomong apa tadi? Perpres. Perpres. Kita mau ngomongin perubahan peraturan presiden nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan sosial. Oh, BPJS. Itu perubahan ketiga, tahu nggak kalian? Enggak. Enggak, Makanya yang gue berubah pengen apanya? tahu ini. Aduh. Jadi sebelumnya tuh udah ada namanya Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Gitu. Lu pada punya kartu BPJS gak sih? Ada lah. Kan Bapak Asal yang bayarin tiap bulan. Kita di sini. Dibayarin di kantor kan? Iya kan? betul, betul itu. Kelas 1 gua. Aku juga. Kelas 1. Sekarang karena kas-kasannya udah dihapusin katanya. Tapi, Kok gitu? Hah? Katanya. Gue juga nggak terlalu detail tahu. Komunis dong. Jadi Tanpa kelas. sama rata semua gitu. Jadi tuh kalau sakit apaan aja digabung tuh. Iya. Enggak lah, itu beda gak sih konteksnya? Apa paru-paru sama Yang melahirkan eksim di bareng. menahun. Sakit HIV gitu terus bareng gitu, aduh. Enggak maksudnya tanpa kelas Sakit tuh. kelamin gitu, aduh. Emang ditanggung BPJS ya kalau sakit Gue kelamin. mendingan lari nanti. Gue malu berobatnya kalau gitu tuh. Enggak nih kita jadi ngomongin apa esensi dari Perubahan Jadi itu. esensinya sih gua kayak ada rasa ganjel gitu, nggak adil buat masyarakat. Lo tau gak sih ini Perpres berubah salah satunya kan karena korban kejahatan itu nggak di cover oleh BPJS atau nggak dapat Bukan dari dulu manfaat. ya? Yang Perpres 82 Iya, itu. Perpres 82 itu. Nah, awalnya 2000 berapa? 18. 18 terus 82 2018. Nah, sekarang kan diubah Jadi Perpres dari Perpres Perpres Itu udah pengen pulang. udah sore. Jadi Perpres 59 2024 gitu. Iya. Ternyata masih sama, masih banyak juga nih korban-korban yang nelpon gua berdering-dering Sabtu Minggu. Pak, saya nggak di cover BPJS. Jadi lu Misalnya nggak LPSK nggak gitu. ikhlas kerja di LPSK apa gimana? Bukan nggak ikhlas, itu waktu gua lagi nyetir, waktu ini ditelepon, ya gue siap membantu Yoi. sesuai moto gua selama Jadi ini. gimana bayarin biaya pengobatannya apa gimana tuh Bapak Asal? Jadi orang-orang itu pada kenapa nelfonnya ke lu ya? Iya, mungkin nomor gua itu Udah jadi nomor gua tuh jadi hotline BPJS kayaknya. oh gitu. Iya. Nomor gua. Hubungi apa soalnya? Iya, hubungi. Terkenal ya? Ya itulah. Gimana ya? Jadi mereka tuh minta apa ke lu? Jadi mereka nanya, bisa nggak ini di cover sama LPSK? Gitu Contohnya lah. apa? Bisa Contohnya nggak apa? Kita bantuan LPSK. Jadi mereka tuh korban nih, ada yang mereka korban penusukan lah, itu ada korban tawuran lah, ada korban bacok. Jadi tiba-tiba mereka naik motor terus dibacok. Korban begal. Gitu, bukan dicolek, dibacok. Kan Begal. bacok bisa gini juga ya? Nggak harus. Ini bulu tangkis sih menurut gua. Daerah Ica tuh banyak begal. Sananya lagi lah. Belum serem, pantesan, Cak. Kenapa? Kenapa pantesan maksudnya apa tuh? Nggak tahu aku penadah. Tapi ini nggak, Cak? Banyak korban ya daerah-daerah lu, Cak? Enggak sih kalau Nggak. Ini nggak ada kurang gimmick dalam yang lagi. naruh minum ya? Udah yang Belum nyampe Indomaret poinnya gimana ya? Udah pada pulang. Suruh kesini lagi. Oh, ya enggak mereka sama LPSK. Gue seneng banget ini. Mudah-mudahan jadi sekjen asal. Amin. Porkaci. Bukan LPSK. Ketuanya Sekjen berkat Roman sobat. Roman Pak sobat. Roman. Biasanya Oke, nonton. lanjut. Jadi lu diteleponin terus gara-gara orang nggak dapat BPJS. Iya. Saya kira pada Saya nih perubahan. Pusing banget ya. Iya kan? Ya, gua kira udah clear ya kan setelah perubahan Perpres itu. Tapi di Perpres itu emang di state. Kalau buat memang. korban. Jadi
di pasal berapa? 52 huruf Nggak R. tahu. Oh, 52R. 52R, gue masih ingat L. tuh. R. R. Masa sih? Ya kalau R. kalau orang yang lidahnya nggak ini L. Terus? R, setahu saya sih. Itu kan korban kekerasan, terorisme, perdagangan orang, setahu gue ya. Itu tidak mendapatkan manfaat BPJS. Tapi itu kan dirubah sekarang. Nah, perubahannya itu korban kekerasan, terus terorisme, tindak pidana perdagangan orang yang mereka belum mendapatkan jaminan dari kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Nah, itu istilahnya kalau belum ada jaminan harusnya BPJS bisa mengcover gitu. Kan Cover dia lebih dulu. katanya lagi rugi tuh, Sal. Rugi lagi. Masa enggak untung? Cepet banget ruginya. Kayak dagang beras ya. Besok untung, sekarang rugi. Tapi besok kita Punya warung Madura. Nggak nih kalau orang BPJS nonton kita diciriin gak sih? Iya, terus nanti BPJS aku ditolak gimana? Gak bisa berobat aku. Ya salah sendiri lah. Ya udah kita pulang aja. Ngapain kita ada di sini? Ngapain dia ngajak kita supaya BPJS kita ditolak doang? Salah sendiri. Jadi kita kan harus kritis, harus melihat secara proporsional permasalahan di negara kita ini. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang merasa nggak adil. Oh, kita di Indonesia ini katanya keadilan untuk seluruh Rakyat Indonesia. Indonesia. Itu saya pegang tuh Bung Karno pidato. Emang Gitu loh. gitu. Hah? Emang iya, dia pidato gitu. Ya sepenggal kan. Terus Ya. enak ya nanggepin dia ya. Ya, Ada ya bapak ini kan maksudnya ada korban udah merasa istilahnya kena musibah. Bayar Dia lagi udah dia, bayar premi lagi. Iya, bayar premi. Terus ditolak. Pas mau klaim ditolak itu rumah sakitnya. Alasannya karena BPJS tidak mengcover. Itu. Terus Tambah pusing solusinya lagi, apa dong? kan? Tambah pusing Solusinya lagi. Gimana Mas Asal kalau kayak gitu? Nah, makanya kemarin LPSK nih, setahu Bekerja saya. sama dengan Ada di bawah sini. Kalian Setahu dong saya Mas kemarin Asal. LPSK. iklan. Jauh-jauh kita diarahin. Ini tolong supaya dicatat ini ya anak-anak muda. prudensial. LPSK kemarin melakukan advokasi kebijakan ke Mahkamah- BPJS. Oh. Ya, kita dengan melakukan dialog konstruktif gitu. Udah? Udah dilakukan. Pak Karo PP Pak Ramdan ya, Pak Ramdan. Ya, Pak Calon Ramdan. sekjen nih. Saya nggak berani ngomong gitu. Jadi Pak Ramdan Yana juga. kemarin sama ya Pak Ramdan dan Pak Yana sedang sibuk. Terus kita terus, advokasi. Sama Pak Galih Sudarsono. Galih Nggak Sudarsono. usah diomongin. Itu nggak usah. Nggak usah. Ntar tenar dia. Terus Kemarin ketemu di Paris. udah nggak usah. Jualan ini. itu tuku-tuku Paris. Halo bro. Belagu banget. Nggak nyampe. Barang-barang gantungan kunci sih Nggak juga. ada. Ya Allah. Coklat koin Ki ya nggak ada. Kemarin Ada gue yang dibawain dapat, nggak tas LV. Tapi sukai Paper sih bag. Ya ininya. kemarin LV udah sukai saya sih. catat satu-satu. Cuma pas nyampe di sono terbang. Angin gede catatannya. Gitu. Gitu. Ada grup WhatsApp tuh Ya, padahal nantilah namanya siapa aja. penggantinya kopi poin kan. Iya. From Paris. Iya. So, biar Dikit. podcast ini lebih bermakna ya. Coba kita ngomong serius. Artinya apa Kita itu? kembali lagi ke podcast lah ya. Jadi sampai di mana kita ya, Cak? Susah. Kan, Lagi nggak apa-apa. jadi udah melakukan diskusi konstruktif. Ya. Udah gua jauhin. BPJS. Dia ngapain lagi? Maksudnya biar lo bisa gini gitu. tadi. Nah. Takut sobek. Aku lemes. Takut sobek. Jadi terakhir kita ke sana Ya, dengan warkop Bu kita. Yulisa juga. Oh, terus? Yang di sana yang nerima Pak Asdepnya, Asdep pelayanan atau apa ya itu. Ya mereka inilah berdialog lah permasalahan ini. Jadi semenjak hadirnya Perpres 82 2018 kemudian sudah direvisi menjadi Perpres 59 2024. Nah, kemudian
tetap kondisinya masih sama gitu. Ada beberapa rumah sakit yang melapor ke LPSK karena layanan korban ini nggak di cover, korban kejahatan, gitu-gitulah. Padahal bunyi perpresnya Jelas. udah udah berubah gitu loh. Jadi kalau memang itu yang pengecualian kan memang yang sudah di cover oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pengecualiannya itu yang sudah di cover. Itu artinya apa? Yang belum di cover ya harusnya jadi tanggung jawab BPJS dong. BPJS. Harusnya masih tanggung jawab BPJS lah. Contohnya waktu kejadian COVID aja kan bisa 2 minggu BPJS melayani dulu nih dalam masa darurat itu. Kenapa? Maksudnya dalam situasi kayak gini. Lu ngomong kurang ajar banget. Kalau lagi Kamu tahu nggak Prabowo? Rizal dia udah jadi presiden. Ya Prabowo baru pulang kemarin dari luar negeri. Mau cerita gitu doang. Oke. Itu loh. Enggak deh. Jadi dia sampai sekarang belum ada solusi tuh buat korban-korban kejahatan. Belum ada. Ya jadi masih setiap daerah beda-beda ya. Kan setiap daerah ada yang Apa sih ngeluarin pergub atau perbuk punya gitu ya? perspektif. Di mana ya sih? Punya Waktu perspektif Kaltim ada ya? yang Kaltim bagus. ada, Bekasi juga ya? Yang dapat Bekasi, penghargaan itu. kabupatennya lagi malah. Ya Kabupaten Bekasinya. Ya, punya perspektif yang baik soal penanganan korban. Itu ya mereka punya alternatif pendanaan gitu. Kayak misalnya mengalihkan ke Jamkesda gitu. Kemudian juga pakai dana alokasi khusus misalnya kayak gitu-gitu. Nah, sebagian pemerintah daerah ada yang gitu, tapi pemerintah daerah yang lain yang ini bukan tanggung jawab kita, ini harusnya ngapain kita urusin begini. Nah, ini kan korban sebagai warga masyarakat yang bayar premi ngerasa dipingpong. Tuh, pingpong. Kan nggak usah dipamerin. Orang tahu juga pimpong. Kalau gini gundul. Tahu. Kita tahu kan? Tahu. Bukan begini, ini bulu tangkis. Betul. Ya jadi gitu. Ya jadi kita sebagai warga Kita tinggal tawa-tawa doang. kita sebagai warga masyarakat kan ngerasa ya kurang pas lah dengan Tapi kan kondisi itu kayak bunyi gitu. perpresnya udah jelas tuh Mas. Bagi Ya. yang belum tercover oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Iya. Tapi kalau dari perspektif BPJS itu sebenarnya kenapa nggak bisa atau nggak mau ngeluarin buat korban ini? Ya. Kan sama-sama sakit, sama-sama luka lah ibaratnya. Why? Ya, sependek pengetahuan saya. Jadi memang mereka masih kekeh salah penafsiran lah. Beda penafsiran, bukan salah ya, beda penafsiran. Penafsiran mereka tuh itu masih di pasal 52 huruf R posisinya. Pasal 52 huruf R itu kan di situ pasal 52 ayat 1 huruf R itu di situ bunyinya pengecualian. Pengecualian penerima manfaat BPJS bagi A, B, C, D, E, APR gitu kan. Nah, menurut mereka itu masih pengecualian karena masih berada di pasal itu. Harusnya pindah pasal harusnya menurut mereka. Jadi bukan termasuk di pasal itu gitu loh. Ya kenapa nggak bilang waktu pembahasan. Ya, waktu pembahasan. Ya itu aja sih. Ya mungkin kalau ada rekaman yang nyimpen rekaman pembahasannya bisa tuh hasbabun nuzulnya atau istilahnya dalam hukum tuh history ininya tuh history gimana perdebatannya tuh Vanto lifting. memori Vanto memori lifting Vanto. nah itulah itu bisa dicari tuh gimana merumuskan pasal itu. Terus jadi kalau ada korban begal, korban KDRT berarti gak bisa juga di cover ya Mas? Bisa nggak sih? Bisa. Jadi mereka harus kemana dong? Nah itulah. Udah mau dibegal, dibacok, diambil Nggak, kenapa motornya. nanyanya korban KDRT misalnya? Ya kan, Ada iya masalah kan. apa? Ya bukan aku. Pelaku mungkin aku. Iya, ya intinya korban kejahatan lah. Iya. Nah, itu korban kejahatan nggak bisa. Jadi harus minta rekomendasi dari LPSK dulu.
Ya, Atau kementerian lembaga tergantung daerahnya. Kalau Ica tinggal di Kabupaten Bekasi mungkin masih bisa pakai rekomendasi LPSK, sana mau Oh iya. gitu. Tapi kalau Ica tinggalnya di Jakarta, ya aturan ikut Jakarta. Nggak tahu aturannya Jakarta tuh. Ya mengenaskan lah. Maksudnya gimana ya? Kalau dibiarkan kayak gini, kayak negara tuh seolah-olah nggak hadir gitu, ya kan? Padahal bukan berarti nggak hadir. LPSK bisa, tapi kan konteksnya LPSK beda nih, bukan lembaga penjamin kayak insuran. Konteksnya kan LPSK ini ada permohonan dulu, permohonan ditelaah, itu kan butuh proses waktu yang panjang. Nggak bisa dong LPSK tiba-tiba misalnya Rama datang ke sana berdarah-darah, terus LPSK, wih itu dijamin LPSK, nah, kan nggak bisa. Harus ditelaah dulu, proses dulu. Rama bener nggak saksi? Jangan-jangan dia pelaku berdarah-darah ngaku, gua korban. Hah? Itulah anak UNAS. Senior gua nggak berani. Satu alma mater. Enggak, gua BSI. Gitu. Jadi udah ya. Statement lah udah. Jadi itu ya, tapi LPSK masih nerima kan? LPSK Emang bisa kita nerima korban begal? Bisa dong, kejahatan Bisa aja. penganiayaan berat kan? Oh. bisa penganiayaan masuknya gitu. Cuman Tapi kadang-kadang maksudnya konteksnya nggak bisa langsung kayak BPJS treatmentnya, dia harus ada proses apa? Ada nggak ancaman? Investigasi, iya. Nah, korban begal nggak ada ancaman gini. Ya jatuhnya kan jadi hanya sekedar bantuan gitu loh. Ini yang kadang konteksnya kan beda sesuai dengan Undang-Undang 31 ya gitu. Tapi kan mungkin tentang gagasan tentang VTF itu bisa jadi solusi sih, solusi pendek, solusi untuk menalangi pendanaan kebutuhan korban yang mendesak. Nah itu gimana Pak Asol, kita bikin bikin podcast lagi? Oh boleh. Bahas tentang part 2 VTF ya, VTF. kemungkinan tuh. Ya, karena pengalaman Ada saya kemarin pengalaman- waktu di barat Iya. perjalanan mencari kitab suci. Lu tipatkai kalau kata waktu itu ya. Jadi memang beda-beda. Itu yang di sana tuh sebut saja negara Perancis itu memang beda. Jadi dia itu mungut dari insuran 10% dari asuransi itu dikelola namanya institusi namanya FGTI. Nah, FGTI ini private sector bukan dari government. Nah, dari Kementerian Keuangan itu punya kebijakan 10% lembaga asuransi itu harus memberikan dana asuransinya kepada FGTI ini. Gitu. Jadi tapi menarik tuh, nanti kita panggil lah ya, kita bahas di pakar VTF itu apa sih kalian VTF? Victim Trust Fund atau Fund for Tunggu di part 2 ya teman-teman. Saya nggak mau Di sebut part 2. abadi ya. karena dia ada Karena ada di sini gitu. Saya nggak mau dia terlalu sombong nanti disebut-sebut terus. Iya. Kalau bisa kita dana perwalian aja lah. Dana perwalian. Enggak, karena belum ada nama wali di sini. Iya. Gitu. Daripada abadi. Betul. Jangan Kita nggak dibayar. Sebut-sebut mulu dia. Lu yang Maaf tadi. abadi ya. Kamera yang mana? Ini. Iya. Jadi gimana Pak Ipang? Apaan? Ya menurut saya kita LPSK harus juga terus mengawal advokasi ini Pak Ipang. Karena memang kalau solusinya mungkin kita harus lanjut ya, maksudnya merumuskan lagi. Ini kan sebenarnya penafsiran hukum ya. Teman-teman bagian hukum juga mengawal ini terlibat karena kan mereka yang memulai nih. Harus juga mengikuti perkembangan pelaksanaannya. Ternyata ada disparitas, ada pemahaman yang berbeda. Makanya perlu semacam peraturan turunan lah atau gimana gitu, yang bisa mengakomodir kapan nih mau di cover sama Pemda, kapan nih mau di cover LPSK, kapan di cover BPJS. Tapi kalau harapan saya sih pengennya BPJS turun dulu lah karena mereka ada di berbagai wilayah. Gitu kan mereka juga mau premi gitu loh. Ada turun dulu, entah itu 2 minggu atau 3 minggu mereka bisa, baru udah di take over sama kementerian lembaga atau daerah, baru mereka lepas. Jadi mereka daruratnya ya? Daruratnya kalau saya sih ya. Saya setuju sih.
Coba orang BPJS kita undang nih ke sini. Kita undang nanti orang BPJS-nya. Atau kita diundang BPJS. Lah, Boleh nggak Pak? kita syuting di kantor BPJS aja. Tiba-tiba. Iya. Ya, Oke. saya kira begitu Pak Ipang. Ya, Kan gua nggak wawancarain lu tuh tadi. Jawab sendiri. 30 menit waktu saya cukup berharga berada di sini. Inilah hostnya. Saya hostnya. Ya, Saya kamu kan tiba-tiba ditarik anak sih. buah Mas cuma Kiki. Biar dapat Indomaret poin aja sini. Yes. Boleh kali ini Indomaret poin Boleh, masuk. boleh. Tapi tolong belinya satu-satu ya, biar saya dapat poin banyak. Oke, please Indomaret Point, tolong sponsori nanti di podcast ini karena ini memang sangat ya menjual sekali lah. Ini semua penggemar Indomaret. Betul, penonton 15 lah. Itu juga Mas Arso dapat play 15 kali. Nanti, Oke. ya untuk PLT Tapi Second. VTF kita ini nih ya. Ah, iya. VTF ya. Biar lebih Tahun 2025. Iya. gitu. Lama Betul, juga betul. ya. Pesan ini terakhir ya untuk Pak PLT Second, Pak Budi kalau bisa mewajibkan semua pegawai LPSK untuk like, subscribe ini. Oke. Ini bagian dari integritas. Integritas, Gitu, integritas. menurut saya. Setuju ya? Setuju. Keren juga nih. Kayak calon gubernur DKI nomor 2 ya. Astagfirullahaladzim. Ya, silakan closing statement. Gak ada. Itu closing statementnya dari Mas Aso. Tapi kita jadi udah. tahu sebenarnya Perpres itu udah ada perubahan dan harusnya bisa tercover. Ya semoga ada jalan baik dan solusinya lah untuk korban-korban di luar sana. Makasih banyak Mas Aso ilmunya. Siap, setuju. Aku jadi tahu. Oke, Mbak Ica. Oke. Itu aja. Semoga sehat selalu, Mbak Ica, sehat selalu ya. Ya, amin. Itu maksudnya biar aku nggak izin-izin doang kan? Ya oke. Gua Teman-teman, enggak, sehat selalu. Bapak kan selalu fit lah. Kita ketemu di after hours berikutnya. Dadah. Dadah. After hours yang lumayan jelas hari ini. Ya. Anak jalanan kumbang metropolitan, selalu ramai dalam kesepian. Anak jalanan korban kemunafikan, selalu kesepian di keramaian. Tiada tempat untuk mengadu, tempat mencurahkan isi kalbu. Cinta kasih dari ayah dan ibu hanyalah peri yang palsu. Anak perawan kembang metropolitan, selalu resah dalam penantian. Anak perawan korban keadaan, selalu menanti dalam keresahan. Tiada restu untuk bertemu, restu menjalin hidup bersatu. Kasih sayang dari ayah dan bunda Hanyalah adat semata.